Apa yang harus dilakukan? Otak Tang San berputar dengan cepat. Sebelum benar-benar menghadapi seagot Douluo Bosaisi, tidak ada yang bisa menentukan sejauh mana kekuatannya. Tapi tepat di awal, dia memberi semua orang kebangkitan yang kasar. Orang harus tahu bahwa bahkan sekarang, Bosaisi bahkan tidak menggunakan semangat bertarungnya. Dengan kata lain, pusaran air raksasa yang baru saja dia lepaskan bukanlah cincin roh atau keterampilan tulang roh, tetapi sesuatu yang dilepaskan langsung dari kekuatan rohnya. Ini dengan mudah memegang Douluo roh, 4 orang suci roh dan seorang Xiao Wu yang kekuatan rohnya tidak diketahui. Ning Rongrong dan Oscar sudah ditarik lebih dekat dan lebih dekat ke Bosaisi. Pada saat ini, ketegasan Tang San ditunjukkan. Dia kembali tanpa pamrih dan menggunakan kekuatan tarik Bosaisi untuk melakukannya. Tang San mengerti dengan sangat jelas bahwa di Shrek Seven, kekuatan pertempuran Oscar dan Ning Rongrong adalah yang terendah, tetapi mereka pasti tidak kekurangan keduanya. Tanpa dukungan mereka, kekuatan keseluruhan dari 7 akan berkurang dengan posisi yang sangat besar. Pada titik ini dia tidak bisa lebih peduli. Tidak peduli apa, dia pasti tidak boleh membiarkan mereka berdua jatuh ke tangan Bosaisi. Jika itu terjadi, maka dengan kekuatan Bosaisi, 4 orang lainnya akan dengan mudah dihancurkan. Tanpa beralih kembali ke semangat pertempurannya, Tang San bergantung pada semangat pertempuran Swift berekor jarum untuk terbang. Di udara, kakinya bersinar dalam cahaya biru tua, namun matanya benar-benar berubah menjadi emas. Sementara itu, merek Trisula Seagot di dahinya memancarkan cahaya biru yang intens, yang langsung menuju Bosaisi tanpa kehilangan fokus. Itu adalah cahaya Seagot. Tang San tidak akan pernah bergerak tanpa alasan. Tekanan yang disebabkan oleh cahaya Seagot adalah tekanan yang dapat menghalangi semua makhluk laut dan master roh laut. Meskipun Seagot Douluo Bosaisi kuat, dia bukan Seagot, tetapi hanya imam besar Pulau Seagot, dan juga di antara jajaran master roh laut. Seperti yang diharapkan, ketika cahaya Seagot mendarat di Bosaisi, ekspresinya sedikit berubah. Tang San jelas merasakan gaya tarik pada semua orang berkurang setengahnya. Tepat pada saat ini, 2 sinar cahaya keemasan dilepaskan dari mata Tang San. Jangan salah, mereka benar-benar emas, bukan ungu biasa. Cahayanya sangat tipis, yang sepertinya ditenun dari beberapa helai yang terbungkus menjadi satu. Tetapi menghadapi helai tipis cahaya keemasan ini, ekspresi Seagot Douluo Bosaisi menjadi sangat serius. Menghadapi Bosaisi, Tang San tidak keberatan. Atau bisa juga dikatakan bahwa di depan tekanan Bosaisi, potensinya sendiri dirangsang secara ekstrim. Serangan ini bisa dikatakan sebagai kondisi puncak mata sihir ungunya setelah mencapai tahap tanpa batas. Semua kekuatan roh dikompresi menjadi 2 sinar emas kecil itu tanpa kehilangan sedikit pun. Sampai-sampai tidak ada yang bisa mengamati seberapa kuat mereka sebenarnya dari penampilan. Tapi apa yang tidak akan dirasakan siapapun, Bosaisi yang mencapai tingkat kekuatan roh yang sama bisa merasakannya dengan sangat jelas. Baginya, kekuatan Tang San bukanlah sesuatu yang penting, tetapi kekuatan roh laut Tang San yang luas akan menjadi ancaman baginya. Tang San hanya memiliki tingkat kekuatan roh ini untuk waktu yang singkat dan menggunakannya dengan cara yang sangat dasar sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kendalinya. Tetapi itu masih pada tingkat energi yang sama. Jadi dia tidak mampu untuk melakukannya. Menjadi ceroboh dalam menanggapi. Tangan Bosaisi kemudian digenggam dan tanda merah muncul di dahinya. Tampilan merek itu sebenarnya sama dengan merek Trisula emas di dahi Tang San. Hanya milik Tang San yang berwarna emas, dan milik Bosaisi berwarna merah tua. Cahaya merah gelap menyinari telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba meledak, seperti bilah cahaya, menebas ke arah lampu emas Tang San dari matanya. Saat ini, intensitas mata ajaib ungu ditampilkan. Mereka sama seperti memberi Tang San cara untuk melepaskan kekuatan roh dan berubah menjadi serangan. Tanpa mata ajaib ungu, pelepasan kekuatan roh Tang San hanya bisa berada di area yang luas alih-alih terfokus seperti ini. Bosaisi jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia bisa menggunakan telapak tangannya untuk mengumpulkan kekuatan rohnya dan kemudian menyerang, dengan keterampilan yang brilian. Namun demikian, konsentrasi kekuatan rohnya tidak sebesar mata ajaib ungu Tang San. Merah tua dan emas cerah, 2 warna cahaya bertabrakan di udara. Lebih tepatnya, itu adalah tabrakan tanpa suara dan tak bernyawa. 5 orang Shrek lainnya hanya merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan, karena gaya tarik sebelumnya telah menghilang dalam sekejap. Semua orang sudah merencanakan ini. Mereka bahkan tidak melihat medan perang dan mempercepat lagi menuju arah mereka masing-masing. Dengan kedua tangan saling menempel, tongkat jos di tangan Bosaisi telah terjepit di antara telapak tangannya, yang tampak aneh karena membuatnya tampak seperti akan berdoa.
Ketika dua kekuatan roh bertabrakan, Tang San bergidik keras, sementara Bosaisi hanya melayang mundur hingga lebih dari 1000 meter dalam sekejap mata. Menjadi jelas bagaimana kekuatan bentrokan tanpa suara ini begitu menakutkan. Wajah Tang San menjadi pucat pasi dalam sekejap saat darah keluar dari lubang hidung dan telinganya pada saat yang sama, seperti ular yang dipukuli. Dia memang lebih kuat dari Bosaisi dalam hal konsentrasi kekuatan roh, tetapi dalam hal kekuatan-kekuatan roh secara keseluruhan, dia masih lebih rendah dibandingkan. Kedua belah pihak mencapai dasi di bawah benturan kekuatan roh, namun sekarang, Bosaisi menunjukkan sisi kuatnya. Meskipun kedua belah pihak cocok secara merata ketika menyerang satu sama lain menggunakan kekuatan roh, karena kekuatan yang dipertahankan akan sama, saat ini, reaksi mereka terhadapnya tidak sama. Dia baru saja bergerak mundur, namun dia tidak berdarah seperti Tang San, yang kekuatan rohnya mengalami kejutan besar. Semuanya kabur sesaat di mata Tang San. Dia berjuang untuk mencapai keadaan normal, dan sekarang, otaknya menjadi lebih jernih dan segera menemukan celah antara dirinya dan Bosaisi. Memang, pada tingkat spiritual, dia mungkin telah mencapai tahap yang sama dengan Bosaisi, tetapi dalam hal penggunaan kekuatan roh, keduanya tidak berada pada tingkat yang sama. Kontrol Bosaisi atas kekuatan roh terlalu besar. Setelah serangan bertabrakan, dia menggunakan kekuatan pengendali langsung dan khusus untuk mengurangi kejutan setelah tabrakan. Perlu diketahui bahwa kekuatan roh tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan jiwa. Jika itu adalah kekuatan jiwa, Tang San memiliki banyak cara untuk menghilangkan gelombang kejut juga. Tetapi untuk memperlakukan kekuatan roh sebagai kekuatan jiwa dan menggunakannya untuk mengurangi goncangan, lupakan tentang melakukan, Tang San bahkan tidak memikirkannya. Bosaisi tidak diragukan lagi menggunakan tindakannya sendiri untuk mendidiknya secara mendalam. Namun, pelajaran ini sangat menyakitkan. Saat ini, Tang San hanya merasa kepalanya sangat sakit hingga hampir pecah, karena kekuatan roh bergemuruh tak terkendali di otaknya. Energi cahaya seagot dapat membantunya menahan energi, tetapi mereka masih memberinya rasa sakit yang luar biasa. Dia pasti tidak bisa menggunakan mata ajaib ungu lagi dalam waktu singkat bahkan jika dia mau. Sementara itu, Bosaisi telah pulih dan dia langsung menuju Tang San. Tampaknya dia berpikir jernih untuk mengalahkan Tang San terlebih dahulu, dan kemudian menangkap yang lain. Bagaimanapun, kekuatan roh Tang San adalah satu-satunya yang bisa menjadi ancaman baginya di Shrek Six. Saat menghadapi Bosaisi, jangan bicarakan apakah dia menyebarkan energi untuk mengancam orang lain. Tetapi ketika menonton Seagot Douluo ini, itu akan membuat bahkan hati Tang San menghasilkan tekanan besar. Kekuatan Pinachle Douluo sudah pada tingkat kekuatan ini, bahwa aku jauh dari lawannya bahkan tanpa menggunakan semangat pertempuran? Apakah kita akan kalah dengan cara ini? Jika itu adalah orang biasa, mungkin mereka akan mengalah sekarang, bahkan mungkin kehilangan kepercayaan diri untuk melawan. Tapi Tang San tidak mau. Semakin kuat tekanan yang dia hadapi, semakin besar rebound-nya. Dia menggigit ujung lidahnya dengan tajam dan menggunakan rasa sakit yang menyengat yang dibawanya untuk memfokuskan sebagian semangatnya, memaksa ketidaknyamanan otaknya turun. Tanpa mundur, dia menyerang Seagot Douluo Bosaisi. Melihat kegigihan Tang San di matanya, Bosaisi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk pada dirinya sendiri. Kurangnya kekuatan dapat dikompensasikan melalui pelatihan, tetapi jika seseorang kehilangan kepercayaan diri, tekad, dan ketabahan, maka seseorang tidak mungkin berada di puncak bahkan setelah bekerja keras. Tang San tidak diragukan lagi memiliki kualitas seperti itu. Namun, mengagumi Tang San tidak berarti dia akan menunjukkan belas kasihan. Dengan tamparan ringan ke arah Tang San, sepertinya itu tidak membawa sedikit pun gelombang energi. Mata Tang San berkedip. Ketika dia menghadapi Bosaisi, dia melepaskan efek sosis gambar cermin dan melepaskan kaisar perak birunya sambil melepaskan keterampilan roh ke-7, avatar perak biru dan keterampilan roh ke-6, Void. Menggunakan dua keterampilan pada saat yang sama, penampilan Tang San langsung tampak fantastik. Cahaya keemasan biru membuatnya tampak sangat menyilaukan di bawah sinar matahari pagi. Dengan sekejap, Tang San menghilang di tempat. Keterampilan tulang roh Xiao Wu, teleportasi, diaktifkan. Ketika dia muncul, dia berada di belakang Seagot Douluo Bosaisi dan meninju tanpa ragu-ragu. Dia tidak menggunakan kemampuan untuk serangan ini, bukan karena seberapa kuat tinju ini, tetapi karena bagaimana menggunakan tinju akan memberinya respons tercepat sehingga tidak akan ada penundaan yang biasanya datang setelah menggunakan keterampilan. Sementara itu, 7 orang berdiri di depan Seagot Hall dengan tenang. Mereka menyaksikan pertempuran ini di udara. Berdiri di sini adalah bukti identitas mereka.
Ketujuh orang ini tidak lain adalah Guardian Douluos tujuh pilar suci Seagot. Sistar Douluo menghela nafas, sudah berapa tahun tidak ada yang berani menyerang Lady Bosaisi. Naga laut, apakah kamu berani? Si Dragon Douluo terperangah dan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak. Menghadapi Yang Mulia, saya bahkan tidak bisa berpikir untuk menyerang. Saya pikir Anda juga harus sama. Yang Mulia telah menjadi dewa kedua di hati kami setelah Lord Seagot. Setan laut yang sangat jelek berbicara, ya. Anak ini memiliki keberanian. Dia bahkan berani menyerang saat menghadapi Yang Mulia. Dan dia hanya menggunakan kejutan roh itu untuk membuatnya tersentak kembali. Sudah cukup baginya untuk bangga dari ini saja. Terakhir kali seseorang membuatnya bergerak mundur, itu adalah sesuatu yang disebut Master Clear Sky Sect, tang sesuatu, kan? Si Horse Douluo menambahkan, orang itu adalah kakek buyut Tang San. Apakah kamu tidak memperhatikan, naga laut? Palu yang digunakan Tang San untuk melawanmu hari itu sama seperti milik orang itu. Hanya palu Tang San yang tidak memiliki cincin roh. Naga laut Douluo menghela nafas, anak ini benar-benar memiliki masa depan yang cerah di depannya. Jika dia benar-benar dapat memasukkan 9 cincin roh ke dalam kedua roh perangnya, maka mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang kekuatan Yang Mulia. Penyihir laut berkata, aku tidak tahu tentang itu. Tapi saya bertanya-tanya, apakah dia memiliki kondisi untuk mengalahkan Lady Bosaisi di uji coba terakhir Seagon Nine Trials? Naga laut mengerutkan kening, jangan bicara omong kosong. Tak satu pun dari kita telah melihat sidang terakhir. 6 percobaan pertama memiliki preseden, tetapi untuk isi dari 3 percobaan terakhir, saya khawatir bahkan Lady Bosaisi hanya dapat mengetahuinya pada saat itu benar-benar muncul. Tapi aku benar-benar ingin melihat hari itu datang. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa kekuatan di luar Lady Bosaisi. Ketika mereka berbicara sampai titik ini, tinju Tang San telah mencapai punggung Bosaisi. Sementara serangan itu tinju, dari teleportasi ke pukulan ini, Tang San dapat dikatakan melakukannya lebih dari standarnya di depan tekanan besar. Seperti awan dan hujan, kekuatan rohnya meledak begitu tinjunya mendekati Bosaisi, tanpa kehilangan kekuatan dan langsung mengenai punggungnya. Bosaisi tidak berbalik dan rok merah panjangnya bergerak sedikit. Rasanya seperti udara mengangkatnya ke dalam dan tinju Tang San baru saja mendarat di rok merah itu. Tang San kemudian dengan jelas merasakan bahwa di ujung tinjunya, ada energi besar yang tak tertahankan yang melonjak, dan itu membuatnya berputar dalam lingkaran, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teleportasi berikutnya. Seluruh tubuhnya telah dibuang. Pada saat itu, Tang San dikunci oleh kekuatan jiwa yang besar. Pada saat berikutnya, Bosaisi sudah muncul di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat mata Bosaisi dengan sangat jelas. Mereka terlihat sangat jelas, sulit bagi siapapun untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah seorang penatua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dengan hanya menekan tangannya di dada Tang San, dia menghentikan gerakannya yang jatuh. Juga pada saat inilah Tang San memancarkan cahaya keemasan yang kuat, karena ketika tangan kanan Bosaisi menekan dadanya, dia masih merasakan sakit yang meledak-ledak saat berada dalam keadaan transformasi perak biru dan kekosongan. Begitu dia berhenti, Tang San segera menggunakan Golden Invincibility pertamanya untuk hari itu tanpa ragu-ragu. Tidak diragukan lagi, dia membuat pilihan yang tepat, karena saat berikutnya, dia sudah jatuh seperti meteor yang jatuh dari langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat suara siulan yang tajam. Boos! Dia jatuh langsung ke laut tanpa menimbulkan gelombang. Tang San hanya merasakan seluruh tubuhnya menegang saat dia berada di bawah 100 meter di air laut, terperangkap di pasir di bawah dasar laut sambil tetap turun dengan cepat. Itu sudah kegelapan di depan matanya. Saat turun, tekanan di sekelilingnya terasa semakin besar. Itu menghasilkan ini hanya dari satu pukulan, yang Tang San tidak berani bayangkan. Jika dia tidak berada di spirit avatar, maka tubuhnya akan hancur di bawah serangan Bosaisi. Dia tidak dalam avatar rohnya sendiri untuk memulai, tapi dia sudah menakutkan ini. Sebagai seseorang yang sudah pada tahap judul Douluo dalam hal kekuatan, Tang San bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan balik di hadapan kekuatan Bosaisi. Sekarang Tang San benar-benar mengerti mengapa Imam Besar Balai Roh Qian Daoliu memberi perintah berat untuk tidak mengizinkan Balai Roh menyerang Pulau Seagot. Memang, jika Anda menghadapi kekuatan seperti Bosaisi, apa gunanya jika Anda melemparkan lebih banyak judul Douluo padanya? Harus diketahui bahwa Bosaisi masih bisa menggunakan kekuatan laut dan Balai Dewa Laut. Di sini, dia tidak akan jauh berbeda dari dewa. Tang San tidak bisa bernapas, tetapi dia bereaksi sebelum gerakannya berhenti.
Cahaya biru samar memancar dari dahinya dan dia menghilang. Pada saat yang sama, seluruh kehadirannya hilang dari tempatnya. Dengan 3 detik perlindungan Golden Invincibility, Tang San tidak terluka dari serangan Bosaisi. Dia juga membuat respons yang paling tepat dengan menyerang dengan kedua tangannya, dan air laut dan pasir semuanya berubah menjadi kristalit dalam cahaya merah. Dalam kristalit ini, Tang San menyelinap seperti ikan berenang saat bersembunyi di perlindungan kerudung laut yang luas, dan dengan cepat meluncur ke satu arah. Ledakan, suara ledakan dahsyat lainnya. Air laut dan pasir yang mengkristal semuanya berubah menjadi debu berlian. Reaksi Tang San mungkin cepat, tetapi masih akan terseret ke bawah. Untungnya efek pertahanan dari kerudung laut yang luas dan ketangguhan dari dirinya sendiri dilepaskan begitu saja dari kekuatan ini alih-alih berubah menjadi debu seperti kristalit itu. Mengambang di udara, Bosaisi mengerutkan kening. Sebelum persidangan ini dimulai, dia tidak memberitahu Tang San bahwa dia berbeda dari yang lain. Bagi mereka, dia tidak bisa menggunakan kekuatan mematikan, dan bahkan akan menggunakan otoritasnya sebagai pendeta agung untuk memaafkan mereka dari hasil tidak bisa lulus ujian kelas hitam. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Tang San, karena jika dia tidak bisa melewati ujian ini maka dia pasti akan mati. Itu karena dia tahu terlalu banyak tentang rahasia Saagot. Dan itulah mengapa Bosaisi tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Mitra Tang San telah melarikan diri dan meninggalkannya sendirian, yang akan terbukti sangat tidak menguntungkan baginya. Uji coba Tang San adalah kelas Saagot, yang sejauh ini tidak diragukan lagi lebih sulit daripada yang lain. Menurut standar persidangan, Bosaisi secara alami harus merawatnya terlebih dahulu. Pers dan tinju itu tampaknya telah memiringkan laut berbentuk cincin sejauh 100 meter, dan baginya, sepertinya dia baru saja melakukan hal yang sangat sederhana. Tapi dia masih mengerutkan kening, dan alasannya sederhana. Dia kehilangan jejak kehadiran Tang San. Kekuatan roh Tang San berada pada tahap yang sama dengan miliknya. Dengan perlindungan kerudung laut luas yang juga bisa menyelubungi dan menyembunyikan kehadirannya, Bosaisi tidak dapat menemukannya juga wajar. Tetapi Tang San memiliki satu hal yang dia tidak tahu, yaitu ketika berada di lokasi persidangan, Bosaisi dapat menggunakan aura yang dihasilkan dari persidangan untuk memperkirakan lokasi umum dan kondisi tubuhnya. Jelas, Tang San tidak mati, dan masih berada di laut berbentuk cincin. Di depan Saagot Hall, 7 Guardian Douluo sekarang diam seperti jangkrik beku. Mereka belum pernah menyaksikan kekuatan Bosaisi selama bertahun-tahun. Menyaksikan Nona Bosaisi yang mulia dan anggun itu melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan dengan gerakan elegan membuat semua wajah mereka pucat. Si Dragon Douluo segera menarik kembali pernyataannya tentang bisa menahan Bosaisi untuk sementara waktu dengan 7 dari mereka di dalam hatinya. Sampai sekarang, mereka masih belum melihat Bosaisi melepaskan semangat bertarungnya. Hanya dengan kekuatan jiwa, kekuatan mengerikan seperti itu bisa dilepaskan. Apa jadinya jika semangat pertempuran ditambahkan ke dalam campuran? Menggunakan, tak terbayangkan, untuk menggambarkannya adalah yang paling pas. Namun Tang San tidak memiliki perasaan seperti itu, karena dia bahkan tidak memikirkan hal ini. Saat ini dia sedang berpikir tentang bagaimana melindungi dirinya sendiri dengan bertahan di bawah serangan Bosaisi. Menurut perhitungan waktu, itu hanya beberapa menit dari awal sampai sekarang. Titik bakar tongkat Jos itu pasti tidak akan melewati 1/6. Tang San tidak berani melepaskan kekuatan rohnya. Bosaisi tidak seperti Guardian Douluo 7 pilar suci Saagot yang tidak dapat merasakan gelombang rohnya. Berada di tahap yang sama, Bosaisi secara alami akan mencari lokasi persis Tang San dengan penuh semangat. Tapi begitu kekuatan roh Tang San akan digunakan untuk melawan pencarian, meskipun itu akan saling mencari dengan sengaja, bagaimana dia bisa menghadapi serangan Bosaisi? Keterampilan terbang tulang roh kaki kanan Kaisar Perak Biru diaktifkan. Tang San meluncur di sepanjang air laut dengan kecepatan tinggi, dan menggunakan kemampuan penyelubungan dari kerudung laut luas, bahkan ketika berkerut, air laut tidak akan menunjukkan gelombang apapun. Bosaisi menggunakan koneksi uji coba untuk menemukan lokasi Tang San, tetapi itu terus berubah saat dia bergerak tidak teratur. Tepat ketika Bosaisi siap menyerang laut secara langsung, dia terkejut mengetahui bahwa Tang San sudah keluar dari laut dan kehadirannya sudah tidak ada lagi. Saat itu di Gunung Saagot, Bosaisi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi. Bosaisi dapat melepaskan serangan area yang luas tanpa reservasi di tempat lain, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Gunung Saagot. Itu adalah tempat perlindungan Saagot, dan ada Saagot Hall. Jika diserang, dia tidak akan pernah berani menerima murka Saagot. Tang San jelas-jelas tentang hal ini ketika dia terbang ke gunung. Menggunakan waktu keraguan Bosaisi,
dia juga harus menarik napas. Dengan pelacakan mentalnya, dia tahu bahwa teman-temannya akan tersebar di sekitar pulau Seagot sekarang. Bos Saisi tidak akan pernah merasa mudah untuk menangkap mereka. Sekarang dia hanya harus bertahan hidup. Sementara dia memikirkannya, Tang San mulai mendaki gunung dengan kecepatan tinggi. Dia tidak berani terbang, karena dia takut dia akan segera terkena serangan omnidireksional Bos Saisi begitu dia meninggalkan gunung. Kekuatan rohnya masih belum bisa dilepaskan, tetapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan roh Bos Saisi mengejarnya. Jelas dia punya cara untuk menemukan lokasi umumnya. 8 Spider Lance dikerahkan dari belakang, dan Tang San melakukan perjalanan di hutan Gunung Seagot dengan cepat menuju puncaknya. Gunung Seagot hanya beberapa ratus meter tingginya. Sekarang, tanpa halangan dari cahaya Seagot dari sebelumnya, hanya dalam beberapa kedipan mata, Tang San mendekati puncak gunung. Bos Saisi kemudian menyadari dan tahu apa yang sedang dilakukan Tang San. Matanya sekali lagi bersinar dalam pujian. Menyaksikan tongkat Jos yang terbakar itu, dia melintas dan melayang di depan Seagot Hall. Bos Saisi tiba-tiba tiba, yang membuat 7 penjaga Douluo ketakutan. Mereka dengan cepat menyingkir dan menunjukkan tempat kosong di depan Seagot Hall. Saat itu, gelombang kehadiran yang tak tertandingi dilepaskan dari Bos Saisi sendiri. Di bawah penutup cahaya biru besar, ilusi emas raksasa secara bertahap diproyeksikan di belakangnya seperti sosok manusia. Kehadiran keras datang dari itu. Meskipun wajahnya tidak jelas, itu masih bisa terlihat samar-samar. Sosok ilusi itu memegang trisula raksasa. Memang, ini adalah semangat pertempuran Bos Saisi, Seagot. Karena kelicikan Tang San, dia akhirnya terpaksa melepaskan semangat bertarungnya. 8 hitam dan 1 merah, 9 cincin roh berbaris rapi di Bos Saisi. Dia tidak menunjukkan perubahan apapun karena penampilan cincin rohnya, dan dia tampak sama tuanya. Hanya dengan tambahan 9 cincin roh, itu saja. Tangan Bos Saisi terkunci bersama di depan dadanya, dan cincin roh ketiga bersinar. Ini diikuti oleh penyebaran cahaya biru seperti air yang mengalir. Penyebarannya sebenarnya seperti merkuri, menyebar ke semua lingkungan. Saat menyentuh tanaman dan batu, cahaya biru akan menyebar dengan sendirinya, tetapi tidak melewatkan satu celah pun dari Gunung Seagot. Sekarang, Tang San sudah mendekati puncaknya. Ketika dia melihat cahaya biru yang datang dari Bos Saisi, pikirannya tercengang. Itu bukan karena seberapa kuat cahaya biru itu, tetapi karena bagaimana itu sepenuhnya menyatu dengan kekuatan rohnya. Perpaduan mereka harmonis. Dengan kata lain, setiap bagian dari kekuatan jiwanya juga memiliki sedikit kekuatan roh. Energi biru ini sepenuhnya memiliki elemen ganda. Dengan seberapa besar kekuatan roh Bos Saisi dan pencarian dilakukan dengan kekuatan jiwa dalam campuran. Bahkan ketika Tang San memiliki penutup kerudung laut yang luas, dia akan segera ditemukan jika dia melakukan kontak dengannya. Namun jika dia ingin terbang keluar dari gunung, maka Bos Saisi akan segera memberinya serangan area yang luas, membuatnya tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Meskipun dia akhirnya memaksa Bos Saisi untuk menggunakan semangat bertarungnya, rencana Tang San tidak diragukan lagi hancur. Saat ini, situasinya menjadi lebih pasif dari sebelumnya. Saat itu, sebuah adegan tiba-tiba muncul di mata Tang San. Sebelum ini, ketika dia memimpin kelompok Shrek dan menerima piala sebagai kelompok juara dari sekolah Master Roh kelas atas seluruh benua, karena kebocoran identitas Xiao Wu dan akan dipukul oleh Spirit Hall, ayah Tang San, Tang Hao muncul. Dan menggunakan serangannya untuk menarik perhatian para ahli Spirit Hall, membawa Tang San dan Xiao Wu pergi. Itu benar, Aula Seagot. Rencana Tang San adalah mundur ke Seagot Hall saat mendaki gunung. Di sana, Bos Saisi pasti akan dibatasi dalam gerakannya. Menggunakan kemampuannya yang lain, akan ada peluang lebih besar. Jelas, Bos Saisi juga tahu tentang ini, dan itulah sebabnya dia berada di depan Seagot Hall untuk melepaskan semangat bertarungnya. Itu untuk mencegah Tang San mengambil kesempatan ini. Karena Anda tidak membiarkan saya masuk, maka saya hanya akan menyerang. Ketika memikirkan hal ini, Tang San mundur dengan tergesa-gesa dengan kerudung laut luas sambil memfokuskan kekuatan jiwanya. Dia mengangkat lengan kanannya dan konsentrasi kaisar perak biru yang kental terbentuk dengan cepat. Cincin roh kelimanya bersinar, dan cahaya keemasan biru bercampur dengan gelombang energi cincin roh merah itu, lengan kanan Tang San ditutupi dengan cahaya berwarna darah. Keterampilan roh kelima, Blue Silver Overlord Spear, telah berevolusi ke tingkat 150.000 tahun, dan namanya juga berubah, menjadi Blue Silver Tyrant Emperor Spear. Itu adalah target tunggal, kemampuan roh 100.000 tahun,
dan merupakan serangan titik fokus. Dari kelihatannya, itu adalah keterampilan roh kelima Tangsan, tetapi dibandingkan dengan serangan roh tingkat 100.000 tahun lainnya, ini adalah salah satu dengan kekuatan serangan tertinggi dari semua keterampilan roh Tangsan. Kerudung laut luas hanya akan menghilang ketika melepaskan jejak campuran, namun tidak akan ketika memfokuskan energi. Ketika dia melihat bahwa dia akan mundur ke dasar gunung, Tangsan tidak bersembunyi, tetapi maju, sementara domain perak biru dilepaskan secara instan. Dia juga memakan lalat emas yang tegak pada saat yang sama. Domain perak biru dilepaskan saat dalam keadaan avatar roh, memasuki domain alam tanpa batas. Di bawah tekanan seagot Douluo Bosaisi, potensi Tangsan pasti didorong hingga batasnya. Seluruh proses mengalir seperti pekerjaan yang mulus tanpa henti. Seseorang harus tahu bahwa dia sekarang menggunakan domainnya dan keterampilan roh 150.000 tahun pada saat yang sama. Konsumsi kekuatan jiwa dan penggunaan kekuatan roh semuanya merupakan beban besar, terutama dia masih rusak secara spiritual. Itu lebih dari beban biasanya. Perbedaan antara tombak kaisar biru perak yang dominan dan tombak tuan perak biru yang biasa adalah bahwa itu tidak lagi bersinar emas, tetapi merah berdarah di seluruh. Dalam kemerahan berdarah ada merek berwarna emas yang tampak menyilaukan. Energi di sekitar tombak dibekukan dan tidak akan mengalir keluar. Ketika lampu merah meledak dari tangan Tangsan, itu melesat langsung ke langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga kekuatan roh Tangsan dan Bosaisi tidak akan pernah menangkapnya tepat waktu. Pada saat yang sama, domain perak biru Tangsan didorong ke ekstrim. Di otaknya, tabrakan spiritual telah tenang, dan sekarang sepenuhnya bertanggung jawab atas fungsi domain. Sementara itu, Tangsan membanting tinjunya ke dadanya sendiri, dan dengan, wah, dia batuk seteguk darah panas, yang kemudian memercik tepat di wilayahnya. Apa yang dimiliki Tangsan adalah darah kaisar perak biru. Meskipun darahnya memiliki energi es dan api yang ekstrim, di bawah pengaruh domain perak biru, energi darah dilepaskan sepenuhnya seolah-olah kedua energi tersebut disaring dengan paksa, membuat darah kaisar perak biru menyebar ke seluruh gunung seagot dengan domain tersebut. Tanaman di gunung seagot tampaknya tumbuh subur dengan kecepatan gila di bawah pengaruh domain kehidupan tanpa batas. Jika seseorang melihat dari kejauhan, itu akan tampak seolah-olah gunung seagot langsung membengkak dalam ukuran sekarang. Bosaisi harus mengkhawatirkan dirinya sendiri untuk menghindari kerusakan pada gunung seagot, tetapi Tangsan tidak memilikinya. Untuk melindungi hidupnya sendiri saat ini, dia bisa menggunakan segala cara yang mungkin. Dan pasti saat ini Bosaisi tidak peduli untuk menghentikan Tangsan. Bahkan ketika lokasinya terdeteksi, dia tidak bisa melancarkan serangan terhadapnya. Alasannya sederhana, tombak kaisar biru perak yang dominan telah membentuk parabola sempurna di udara dengan kecepatan sambaran petir, langsung menuju puncak seagot hall. Kecepatannya sangat cepat, bahkan Bosaisi akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan roh 100.000 tahun. Bahkan dengan kekuatan pertahanan seagot hall sendiri, sebagai hierophant pulau seagot, dia tidak akan pernah mengambil risiko. Bahkan Bosaisi yang pemarah ini tidak bisa tidak mengutuk Tangsan dalam pikirannya sekarang. Dia berani menyerang seagot hall untuk menunda seranganku terhadapnya? Anak ini benar-benar punya nyali. Sekarang ketika Bosaisi terbang untuk memblokir tombak yang jatuh, tanaman di gunung seagot semuanya mengerumuni ke atas dengan desakan sembrono Tangsan. Mereka bangkit seperti kawanan lebah, dengan cepat menutupi seagot hall tanpa mengakui Douluos penjaga 7 pilar suci. Kawanan itu tampak begitu bengkok dan keji, tampaknya siap untuk menghancurkan seagot hall menjadi berkeping-keping. Harus diketahui bahwa meskipun ini adalah gunung seagot, tumbuhan bukanlah penguasa roh laut atau binatang roh laut. Mereka tidak akan mematuhi perintah seagot. Kaisar perak biru di sisi lain tidak memiliki kedudukan setinggi seagot ketika berada di dunia tumbuhan, tetapi tidak ada banyak eselon lain yang berada di atas mereka. Di bawah pengaruh darah kaisar perak biru Tangsan yang dikombinasikan dengan domain perak biru, akan aneh jika tanaman tidak dalam hiruk pikuk seperti itu. Terutama ketika Tangsan sepertinya menggunakan darahnya sendiri untuk menyuburkan tanaman ini. Ketika dia tidak mengekstrak sepotong kekuatan hidup mereka, tetapi menggunakan kekuatan hidupnya yang besar untuk memasukkan mereka, bagaimana mungkin tanaman ini tidak menjadi gila? Kehidupan sederhana mereka menjalankan perintah Tangsan tanpa kesalahan. Menghadapi serangan hiruk pikuk tanaman ini, Gardin Douluos dari 7 pilar suci tidak ragu untuk menghadapinya secara langsung, sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa bibir Tangsan telah membentuk senyum tipis. Dari awal persidangan hingga sekarang, dia akhirnya aktif.